Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Sulaiman dengan NIM 1030125128 dari kelas IF 4912 ingin menyampaikan kultum singkat tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat hidup, nikmat Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, yang dengan perjuangan beliau kita mengenal cahaya Islam hingga hari ini. Pada kesempatan hari ini, marilah kita merenung bersama satu tema penting dalam kehidupan beragama Islam, yaitu makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau cara hidup atau juga kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Sedangkan secara istilah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, serta sifat dan akhlak beliau yang menjadi pedoman bagi para umat Islam. Artinya, mengikuti sunnah bukan hanya meniru cara sholat beliau ataupun cara berpakaian beliau, tetapi juga mengikuti nilai-nilai yang terkandung di balik setiap tindakan beliau, yaitu nilai keikhlasan, kesederhanaan, kasih sayang, keadilan, dan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, mengikuti sunnah Rasulullah bukan sekedar pilihan, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah bukan hanya pembawa risalah, tetapi juga contoh hidup dan dari ajaran agama Islam. Jika seseorang benar-benar berharap bertemu dengan Allah di akhirat, maka ia harus menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai pedoman. Yang ketiga itu ada cinta kepada Rasulullah adalah bukti iman. Mengikuti sunnah Rasulullah juga merupakan bukti cinta dan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Cinta kepada Rasulullah bukan sekedar diucapkan tetapi dibuktikan dengan mengikuti ajarannya. Jika seorang mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak mau meneladani perilakunya, maka cintanya masih sebatas lisan, belum sampai pada hati dan tindakan. Yang keempat, ada wujud mengikuti sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengikuti sunnah tidak hanya terbatas pada hal-hal besar, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti Rasulullah selalu tersenyum setiap bertemu orang lain. Ia bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan senyum, kita menebar kedamaian dan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan lembut, tidak pernah mencaci, tidak pernah meninggikan suara saat berbicara, dan selalu memilih kata yang baik. Dalam rumah tangga, beliau membantu pekerjaan istrinya, menunjukkan bahwa kemuliaan seorang suami bukan pada kekuasaannya, tetapi pada kasih sayang dan tanggung jawabnya. Dalam ibadah, beliau sholat malam dengan penuh khusyuk, bahkan sampai kaki beliau bengkok dan keluar nanah. Ketika Aisyah radhiyallahu an bertanya mengapa beliau masih beribadah sebanyak itu padahal dosanya sudah dihapus semua oleh Allah, beliau menjawab, tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari. Semua ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, pekerjaan, keluarga, hingga sosial masyarakat. Dan yang kelima itu ada mengikuti sunnah jalan menuju cinta Allah. Salah satu ayat yang sangat indah tentang hal ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 31, di mana Allah berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang keenam, ayat ini bahaya meninggalkan sunnah. Saudaraku seiman, sebaiknya meninggalkan sunnah Rasulullah dengan sengaja adalah tanda kelemahan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika umat Islam mulai meninggalkan sunnah dalam berpakaian, berbicara, berperilaku, bahkan dalam beribadah, maka perlahan cahaya petunjuk akan pudar dari kehidupan mereka. Sunnah itu seperti pelita di tengah kegelapan zaman, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia akan mudah tersesat dalam arus kehidupan modern yang sering menjauh dari nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir itu ada penutup. Mari hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hal yang berat jika kita mencintai beliau. Mulailah dari hal kecil seperti senyum, salam, tolong menolong, menjaga kebersihan, berkata lembut, berzikir setelah sholat, dan membaca Al-Quran. Ingatlah, sekecil apapun amal yang dilakukan dengan niat mengikuti Rasulullah akan menjadi amal yang sangat besar di sisi Allah. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memudahkan kita meneladani sunnah-sunnah beliau, dan menghimpun kita bersama beliau di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.